Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang kelengkungan atau kappa. Kita punya sebuah garis lurus, karena di situ tidak mempunyai kelengkungan, maka kelengkungannya adalah sama dengan 0. Kemudian ada diagram Cartesius XY, kita punya sebuah titik, yang namanya diagram Cartesius, misalnya titik tersebut ada P, berarti X, Y, di mana X-nya adalah sebuah fungsi dari Ft, dan Y-nya adalah sebuah fungsi dari GT. Nah, karena sebuah fungsi X dan Y-nya, maka P-nya juga adalah sebuah fungsi, kita kasih nama PT, ya. Nah, kemudian ada sebuah lintasan atau kurva yang melalui titik PT, maka kurva tersebut kita kasih nama adalah kurva S, dan dibatasi si kurva tersebut adalah dari A sampai B. Maka si PT tersebut hanya bisa melintas itu dari mulai PA sampai PB. Nah, fungsi PT itu terbentuk dari X, Ft, dan Y atau GT. Maka ada yang dinamakan dengan resultan dari titik PT tersebut, kita kasih nama adalah RT, ya. Nah, itu resultan dari titik PT yang terbentuk dari fungsi Ft dan GT. Nah, resultan tersebut merupakan vektor posisi dari PT, ya. Nah, vektor posisi tersebut berarti jadi FTI ditambah GTJ, di mana T-nya itu dibatasi dari A sampai B, ya. Nah, kemudian jika RT atau vektor posisi tersebut kita turunkan, berarti kalau diturunkan itu menjadi kecepatan. Nah, jika kecepatannya ada dan kontinu, maka si kecepatan itu tidak sama dengan 0. Ya, dan ada T-nya itu di anggota dari A sampai B. Jadi T-nya itu adalah di anggota A sampai B. Nah, maka ketika T-nya itu adalah cepat meningkat, maka P-nya adalah membentuk kurva yang halus, ya, yang mulus, kurva yang mulus. Panjang lintasan S dari PA sampai PT kita bisa nyatakan misalnya dalam fungsi HT. Maka kita bisa cari dengan cara mengintegralkan turunan vektor posisi besar dari turunan vektor posisi, di mana di sini adalah besar dari R aksen U, ya, terhadap DU, di mana dibagi integralnya dari A sampai T, ya, dari A sampai T di sini. Nah, di sini harga mutlak R aksen itu sama dengan akar dari F aksen U dikuadratkan. Ini harusnya kuadratnya di luar ditambah G aksen U dikuadratkan, ya. Nah, di sini kita tadi sudah mencari S atau fungsi HT itu adalah integral dari besaran R aksen U terhadap DU, integralnya dari A sampai T. Nah, dari integral tersebut kita bisa mencari R aksen T. Kenapa jadi R aksen T? Karena di sini dibatasi A-nya integralnya jadi A sampai T, ya. Kita bisa mencari R aksen T. Kalau ini integral kalau mau dibalikan kembali berarti diturunkan. Kalau kanan turunkan, maka kiri juga harus diturunkan. Maka di sini yang sebelah kiri kita turunkan ds terhadap dt, karena di sininya R aksen T. Nah, kita tahu bahwa R aksen T itu sama dengan Ft atau kecepatan. Nah, karena di sini ada harga mutlak Ft, berarti itu merupakan besaran dari kecepatan atau lebih dikenal dengan laju, ya. Nah, karena R aksen T atau kecepatan itu tidak sama dengan 0, maka laju atau besar kecepatannya itu adalah lebih besar 0 atau positif, ya. Sehingga S-nya meningkat, ya. Gambar lengkungannya itu meningkat dan T-nya juga ikut
meningkat. Nah, akibatnya si S tersebut mempunyai inverse, di mana T-nya itu adalah inverse dari fungsi H terhadap S, ya. Nah, di sini berarti di sini kita bisa mencari dt per ds, ya. Nah, sementara laju itu sama dengan ds per dt, kita rubah dt per ds itu menjadi ds per dt, berarti kita pakai 1 per. Jadi 1 per ds per dt sama dengan dt per ds. Nah, kita tahu bahwa ds per dt itu sama dengan laju atau besarnya kecepatan. Nah, kita balik kembali ke gambar tadi. Ada di sini sebuah kurva di mana PT-nya itu berjalan dari pangkal ke ujung. Nah, berjalan dari pangkal ke ujung ada sebuah vektor singgung satuan, kita bisa lihat. Nah, ini adalah vektor singgung satuan yang menyinggung kurva, ya. Nah, kemudian si vektor singgung satuan tersebut, misalkan kita kasih nama TT, ya. TT berarti TT tersebut berada di TT, ya. Fungsi TT kita bisa mencari dengan perbandingan dari turunan pertama dari vektor posisi atau R aksente dengan besarnya vektor turunan vektor posisi. Berarti R aksente per harga mutlak R aksen T, di mana kita tahu R aksen T merupakan adalah kecepatan atau Ft, dan harga mutlak dari kecepatan itu namanya laju, ya. Nah, di sini ketika PT itu bergerak sepanjang kurva, maka vektor satuan fungsi TT ini akan mengubah arahnya. Nah, kita bisa lihat di sini yang warna ungu arahnya itu kan berubah-berubah, ya. Nah, tingkat perubahan T tersebut terhadap panjang busur S, di sini kita bisa cari yaitu dt per ds, ya. T ini adalah T besar, ya. Jadi kalau T kecil itu waktu, kalau T besar adalah vektor singgung satuan di PT, ya. Nah, di sini dt per ds itu namanya vektor kelengkungan di P, ya. Nah, besarnya kelengkungan berarti memakai tanda harga mutlak. Yang namanya harga mutlak pasti positif. Nah, di sini harga mutlak dt per ds itu namanya kappa atau kelengkungan. Nah, atau simbolnya adalah K, ya. dt per ds kita bisa menggunakan turunan dari aturan rantai, karena fungsinya itu ada berbuka fungsi T, maka kita bisa bagi dengan dt per dt, ya. Jadi dt per dt dikali dt per ds. Atau di sini kita tahu dt per dt itu sama aja dengan T aksen, fungsi vektor singgung, ya, T aksen, di mana dt per ds kita tahu dt per ds itu sama saja dengan 1 per laju atau 1 per harga mutlak Ft atau kecepatan, ya. dt per ds kita bisa cari berarti jadi T aksen T dibagi dengan besarnya kecepatan atau laju, ya. Nah, di sini kappa itu adalah harga mutlak dari dt per ds atau sama dengan kappa itu adalah T aksen T per besarnya kecepatan atau laju. Terima kasih.